Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan membahas bagaimana seharusnya bacaan ta'awudz yang benar. Ya, jadi kalau teman-teman semua sudah biasa setiap hari sebelum membaca Al-Quran kita membaca ta'awudz ya. Nah, ada beberapa kesalahan yang sering terjadi ketika membaca ta'awudz. Nah, mari kita bahas di sini. Yang pertama adalah biasanya pada kata-kata a'udzu. A'udzu. Nah, terkadang kita kalau membaca dengan cepat atau mungkin buru-buru ya ta'awudznya, sehingga makhraj atau pijakan huruf hamzah dan ain itu tidak ada bedanya. Jadi seolah-olah bunyinya a'udzu, a'udzu. Nah, padahal ini berbeda ya antara huruf hamzah dengan huruf ain. Nah, makhrajnya berbeda, cara keluarnya huruf berbeda, sifat-sifat hurufnya juga berbeda. Nah, kalau hamzah ada di pangkal tenggorokan, a ya, ditekan di pangkal tenggorokan, a. Sedangkan ini adalah ain. Ini huruf ain keluarnya dari tengah tenggorokan. Nah, jadi agak naik sedikit makhrajnya atau tempat keluarnya. Jadi bunyinya au, au, au. Ya, terkadang kita juga dalam memanjangkan huruf ain itu suka masuk hidung. Ya, contohnya misalnya Nah, ini kurang tepat ya teman-teman, karena huruf ain itu dia makhrajnya ada di tengah tenggorokan dan dia tidak mempunyai sifat gunnah. Jadi tidak boleh suaranya masuk hidung. Ya, jadi bunyinya seperti apa? Kita coba baca. A'udzu, a'udzu, au. Jadi bukan bukan ya. Au, a'udzu, a'udzu. Nah, jadi pijakan huruf ainnya tetap tepat, makhrajnya tetap di tengah tenggorokan. Nah, tapi ketika dipanjangkan dia juga tidak boleh masuk ke dalam rongga hidung. Sekarang kita coba lanjutkan. A'udzu billahi, billahi. Ya, billahi. Nah, ini ditekan ya teman-teman lafal Allahnya di sini. A'udzu billahi. Nah, huruf ha di sini juga kadang-kadang kita suka meringankan ya teman-teman ya. Jadi akhirnya kalau kita ringankan, pijakan makhrajnya juga dia berubah atau tidak tepat. Huruf ha ini ada juga di pangkal tenggorokan, sama dengan huruf hamzah makhrajnya. Ya, huruf ha ada di pangkal tenggorokan. Ya, sedangkan kita biasanya suka meringankan menjadi bacaannya seperti ini. Billahi, billahi. Nah, ini sudah beda huruf ya teman-teman ya. Yang tadi barusan dibaca adalah dia berubah jadi huruf ha. Nah, huruf ha itu di tengah tenggorokan. Sedangkan ini adalah huruf ha, ada di pangkal tenggorokan. Jadi tetap harus dijaga makhrajnya di pangkal tenggorokan. Billahi, billahi. Ya, kita ulang dari a'udzu. A'udzu billahi. Nah, seperti itu ya. A'udzu billahi minasyaitonir ya. Minasyaitonir rajim. Nah, teman-teman hati-hati ada huruf shin di sini. Huruf shin. Nah, huruf shin ini dia ada di tengah lidah ya makhrajnya.
Pijakan makhrajnya ada di tengah-tengah lidah. Dan kemudian sifatnya, teman-teman harus hati-hati. Sifat huruf shin ini dia termasuk huruf yang tipis ya. Huruf yang tipis, dan dia tidak boleh memonyongkan bibir. Pengucapan huruf shin tidak boleh dengan memonyongkan bibir, kecuali nanti dia berharokah dhammah ya. Jadi minasya dijaga supaya bibirnya tetap dalam posisi tipis ya, tidak boleh monyong ke depan. Ya, jadi tidak boleh syai, tidak boleh. Karena akan berkurang sifatnya yang pastinya tidak tepat juga, ya. Jadi bunyinya minasyaitonir rajim. Syaitonir rajim. Nah, di sini juga ada huruf to. Ya, huruf to ini adalah huruf yang tebal ya, huruf isti'la, di mana pengucapannya kita harus menaikkan pangkal lidah kita. Ya. Jadi harus dinaikkan pangkal lidahnya supaya dia suaranya keluarnya tebal. To. Nah, teman-teman harus pelan-pelan belajarnya ya, karena memang tidak bisa dilihat ya, bisa dirasakan pangkal lidah kita naik ke atas. Ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ada tasydid di atas huruf ro. Ini juga kadang-kadang kita suka lupa atau kurang menekan ya, kadang-kadang kurang menekan, padahal di sini ada huruf ro yang bertasydid. Ya. Nirrajim ya. Jadi nirlo. Nah, tebal dan langsung posisi ro-nya juga dia tebal ya, tasydid, dan posisi ro-nya juga langsung tebal. Ya. Jadi ketika diucapkan atau ketika dibaca ta'awudz ini dari awal, coba kita latihan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Satu kali lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, oke. Jadi jangan lupa untuk diperbaiki terus bacaannya dari mulai ta'awudz. Insyaallah next pembahasan kita akan membahas tentang basmalah dan kemudian masuk kepada sholatul Fatihah. Sekian untuk sesi belajar baca Quran hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan dipraktekkan di rumah. Sampai ketemu di next class.